Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, rekan-rekan Kama Media, dimanapun kalian berada. Kali ini saya, Fitri Depi Rahmawati, selaku reporter, sedang bersama Bunda Imas Karyama. Beliau ini adalah salah satu ustazah dari Kota Bandung yang pada siang kali ini berkesempatan untuk hadir dan berkunjung di Madrasah Karya Madani. Bunda Imas, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bunda Imas, terima kasih sekali sudah mau berkunjung dan datang ke madrasah sama-sama. kita yang amat sangat begitu sederhana tapi semoga berkesan ya Bunda. Keren, luar biasa. Bunda, bagaimana tanggapan Bunda ketika pertama kali melihat Madrasah Karya Madani ini dengan segala situasi dan suasana yang ada? Ya, pertama yang tadi pas datang ya, Bunda datang tuh Bunda lihat ini kayaknya pesantren keren tuh, baru kayaknya ya. Nah, ternyata pas naik itu banyak anak-anak yang lagi menyambut tuh ya. Nah, berarti ciri mereka itu ikromuduyuf. Mereka menghormati tamu, mereka menyambut tamu rame-rame gitu ya. Dan itu ada kesan tersendiri. Berarti santri di sini bukan hanya nyari ilmu untuk logika, tapi juga untuk adab dan juga akhlak gitu ya. Nah, itu yang dipegang tuh. Mudah-mudahan nanti para santri ini bukan hanya pinter, tapi juga mereka memiliki akhlak yang mulia. Nah, itu kesan pertama. Bukan pada sisi bangunan dulu, bukan, karena tertujunya Bunda itu tadi ke masjid ya. Tertujunya ke masjid. Wah, ini loh masjid yang memang lagi kita bangun supaya anak-anak tambah khusyuk, tambah semangat dalam belajar, juga dalam menghafal Al-Quran atau mengkaji Al-Quran. Nah, itu. Lalu Bunda, ketika Bunda melihat ternyata lingkungan ini tuh berbeda dengan sekolah-sekolah yang lainnya, di mana kelas-kelasnya ada yang tidak menggunakan pintu dan jendela, di mana aula dan masjidnya yang sangat amat terbuka. Gimana kesan Bunda ketika melihat itu? Apakah Bunda merasa, oh ini sebuah perbedaan, sebuah keunikan atau seperti apa? Ya, karena berbeda, berarti kan jadi unik gitu. Ada kesan yang, oh ini loh yang diinginkan oleh owner atau pemilik yayasan, para ustadz dan ustadzah, supaya anak-anak itu bisa berbaur dengan masyarakat. Jadi tidak merasa terkungkung. Yang dulu ya, kalau Bunda waktu zaman dulu nih tahun 80-an belajar, merasa kayak di penjara gitu ya, kayak dikunci gitu. Nah, mereka harus berbaur dengan masyarakat karena sejatinya nanti para santri ini justru belajar itu prakteknya nanti di masyarakat. Jadi ketika sekarang mereka hanya punya ilmu, tidak dipraktekkan langsung pada masyarakat, dijaga gitu ya, sehingga pas ketemu masyarakat tuh jadi kaget gitu ya. Oh, ini loh kok gini, banyak perbedaannya. Nah, di sini tuh belajar bagaimana mereka nanti di hadapan masyarakat tuh seperti ini loh. Nah, itu tuh udah mulai tuh di sekolah ini. Jadi keren luar biasa. Lalu Bunda, sebagai Bunda penting yang saya tahu ya, bagaimana nih Bunda, kan yang namanya siswa milenial zaman sekarang ini dihadapkan dengan berbagai situasi sosial media yang amat sangat bebas. Bagaimana nih khususnya untuk anak-anak Karya Madani menjaga semangat belajarnya, menjaga semangat untuk saling silaturahmi, saling menghargai satu sama lainnya menurut versi Bunda Imas Karyama. Sayyidina Ali sendiri kan pernah mengatakan ya, bahwa didiklah anak-anak kalian untuk di masanya, karena berbeda masa sekarang dengan masa yang akan datang. Nanti kalian juga sekarang belajar, nanti punya anak-anak juga masanya berbeda lagi. Kemungkinan besar layar ini sudah lebar, semuanya udah layar IT ya. Kita tidak bisa menghindari dari kemajuan zaman, apalagi sekarang zaman teknologi. Misalkan Bunda zamannya kolonial ya, emak-emak zaman dulu. Nah, tapi harus paham bahwa pendidikan sekarang itu adalah pendidikan milenial. Jadi bukan harus dihindari kaum milenial ini, tapi justru didekati, ditempel terus tuh kaum milenial itu, jangan dijauhi. Bahkan ketika mereka curhat itu kita harus siap loh. Bagaimana kaum emak-emak ya, kita orang tua, guru harus mampu memberikan solusi, bukan malah emosi. Itu kebanyakan kan ya. Kebanyakan misalkan nih ada santri nih yang curhat ke ustadz, tiba-tiba ustadznya emosi, atau curhat pada ibu bapak, pada ayah bundanya emosi. Nah, mereka harus curhat ke siapa? Mereka sendiri kan perlu solusi, makanya mereka bertanya, mereka curhat karena mereka tuh bingung gitu ya, galau. Oh, ini loh sekarang saatnya nih para ustadz, ustadzah, ayah, bunda, bagaimana caranya kita membuat nyaman nih kaum milenial itu dekat ke kita, dan kita harus jadi figur bagi mereka. Gitu. Jadi kalau misalkan kan ada 5 hal nih, igtanim homsan qabla homsin ya. Ada 5 hal yang harus diperhatikan sebelum datangnya 5 perkara itu. Nah, yang satunya diantaranya adalah harus maksimal mengisi masa muda ini sebelum datang masa tua.
Itu diantaranya. Nah ini nih, misalkan gimana nih cara belajar sekarang kan berbeda ya. Dengan dulu itu nggak ada gangguan loh. Dulu itu televisi dulu itu mulai tayang tuh 4:30. Iya. Tidak sampai 24 jam. Belum ada HP. Jadi belajar itu memang nggak ada gangguan. Kalau sekarang layar datar yang ada kita punya itu 24 jam. Bahkan melebihi gurunya. Yang gurunya hanya di sekolah, melebihi ibu bapaknya, sehingga mereka jadi figur itu ke TikTok, ya, ke Facebook, ke Instagram gitu ya. Nah itu nggak bisa dihindari. Tapi bagaimana kaum muda ini mengisi kolom-kolom media dengan hal-hal yang positif. Perang kita itu udah perang media. Masa kita harus mundur? Kalah dong. Jadi udah gitu ya. Nah jadi satu nih seni ya dari Bunda, satu, kenali diri. Yakin Bunda bahwa dalam diri kita, dalam diri kalian anak-anakku ada hal positif, ada kelebihan, pasti memang ada kekurangan. Jadi ketika seseorang punya kelebihan pasti punya kekurangan, dan di orang lain juga ada kekurangan, ada juga kelebihan. Nah untuk kita syukuri, untuk orang lain menjadi evaluasi diri. Itu ada, jadi kita hargai, mereka juga hargai bahwa di dalam diri orang lain, teman-teman kita itu ada kelebihan juga ada kekurangan. Nah kita isi. Yang kedua, setelah kenali diri, terima diri. Oh iya, kita punya kelebihan, kita punya kekurangan. Gak usah harus dihujat gitu ya. Iya, betul. Terus sampai disumpahi gitu, enggak. Alhamdulillah saya bisa hafal ini, orang lain belum. Oh berarti ilmu saya harus diberikan pada orang lain. Setelah kita mengenali diri, kemudian kita menerima diri. Ketika kita sudah menerima diri, mudah loh. Selanjutnya kita mengembangkan diri. Oh iya, potensi kita tuh ini. Misalkan nih, anak-anak di sini potensinya apa? Bisa hafid Quran, bisa menjadi menerjemahkan, menjadi menafsirkan misalkan. Oh itu potensi diri. Nah bagaimana kita mengembangkan? Setelah kita mengembangkan, kemudian kita meningkatkan. Jadi ada 4 supaya kita jauh lebih maju. Kenali diri, terima diri, kembangkan diri, ya. Kemudian tingkatkan diri. Yuk sekolah lagi sampai tinggi. Sampai S-nya tuh nggak berbatas, S1, S2, S3, kalau bisa perlu S6 tuh. Terus aja sekolah, karena sekolah itu nanti bukan hanya untuk pintar. Kita bukti syukur pada Allah diberikan kesempurnaan akal ya, diberikan kekuatan oleh Allah itu akal yang sempurna, keren, luar biasa. Itu titip pesan. Makanya yuk maju bersama-sama, mudah-mudahan kalian anak-anak milenial bisa menjadi khalifah di muka bumi ini ya. Terima kasih, Masya Allah Bunda, Sama-sama. sudah mau diwawancarai oleh kami. Semoga Keren, semua karena kaliannya keren jadi ke bawah keren. pesan-pesannya Bunda dapat diterima baik oleh Insya anak-anak Allah. ini, dan semoga bisa menjadi motivator untuk kedepannya anak-anak dapat Insya semangat Allah. belajar Nanti di Bunda Madrasah kesini Kalian lagi. Madanin. Jangan bosan-bosan Bunda untuk Insya nengokin Allah. kami ke sini, karena Siap. pesan-pesan Bunda akan selalu kami ingat dan akan selalu kami Siap. tunggu. Terima kasih Bunda. Ah. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang Bunda sampaikan dapat kalian terima baik, dan semoga ini menjadi motivasi untuk kalian ke depannya bisa menjadi anak-anak milenial yang bukan hanya cerdas secara logika tapi juga secara hati nurani. Betul. Kalian yang mampu untuk bisa mengenal diri, untuk bisa menerima diri, untuk mampu meningkatkan diri Mengembangkan kalian diri dan mengembangkan dan meningkatkan diri. diri. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.